Roh Kudus, sempurnakanlah pemujian, penyembahan, dan doa syafaat kami kepadamu, ya Allah Bapa. Dan biarlah Engkau dipuaskan atas ibadah kami. Dan kami pun rindu Engkau memuaskan kami melalui sapaan firman-Mu, ya Tuhan. Karena itu biarlah setiap kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dalam beribadah, khususnya dalam pemberitaan firman. Karena itu kami sangat membutuhkan pekerjaan pimpinan Roh-Mu atas kami seluruhnya, baik hamba-Mu yang menyampaikan dan umat-Mu yang mendengar, sama diberkati dan sama-sama menaati firman-Mu dan sama-sama mempermuliakan Engkau. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari membuka kitab suci dari Injil Matius pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-32 sampai ayat yang ke-39. Injil Matius pasal 10 ayat 32 sampai 39. Demikian sabda Tuhan. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pasal 10 ini berbicara tentang panggilan, penetapan, pengutusan, dan beberapa nasihat Yesus kepada murid-muridnya. Ayat 1 sampai ayat 5 bicara tentang panggilan dan penetapan 12 rasul. Baru berikutnya diutus ke ladang misi untuk berkarya memberitakan Injil Yesus Kristus. Ayat yang ke-16 itu berbicara tentang kondisi di lapangan. Maka ayat 16 dikatakan apa? Aku mengutus engkau bagaikan domba ke kandang serigala. Ya, artinya itu kan mengerikan itu. Serigala kan makan domba. Ke kandang ini seperti itulah metaforanya, gambaran keadaan lapangan yang sulit yang harus dihadapi oleh para murid-murid. Tetapi ada jaminan pemeliharaan dan jaminan penyertaan daripada Tuhan. Baru Bapak Ibu Saudara perhatikan ayat yang ke-28 sampai 31. Ayat 28 berkata, jangan kamu takut kepada mereka yang bisa membunuh engkau secara jasmani, tetapi mereka tidak akan pernah membunuh nyawamu. Dan ada jaminan pemeliharaan yang sempurna. Itulah ayat 30-31. Burung pipit, dingis bahasa Simalungun, burung pipit yang tidak berharga pun itu tidak bisa jatuh ke bumi kalau bukan seizin Allah. Dan burung pipit itu tidak ada artinya dibandingkan dengan para murid itu. Maka Tuhan berkata, burung pipit itu yang tidak berarti itu pun tak satu pun jatuh ke dunia ini kalau bukan seizin aku, kata Tuhan. Apalagi
bagi engkau lebih berharga daripada bulu pipit. Karena itu pergi dan jangan takut. Barulah muncul ayat ambilan sadari. Itulah ayat 32. Dalam ayat 32 dan 33 ada satu hal yang linear. Yang linear maksudnya adalah seperti sebuah sebab akibat ataupun relasi timbal balik. Kalau engkau menyangkal aku di depan manusia, aku akan menyangkal engkau di depan Bapakku yang di surga. Tapi kalau engkau tidak menyangkal aku di depan manusia, aku juga tidak akan menyangkal aku pun akan mengakui engkau di hadapan Allahku atau Bapakku yang di surga. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ini bukan sesuatu yang gampang bagi murid-murid, termasuk pada zaman ini. Yang saya katakan, menjadi orang Kristen di gereja tidak ada susahnya. Gak ada susah kan kita jadi orang Kristen di sini kan? Tapi menjadi murid Kristus atau menjadi orang Kristus, murid Kristus atau orang Kristen di dunia nyata, itu baru berat kali. Kalau tidak, ya gak ada warna kita dan kita sama dengan dunia ini. Maka hal yang pertama yang ditekankan oleh Yesus kepada murid-muridnya, tolong supaya kalian konsisten, betul-betul serius mengikut aku dengan catatan, kalau engkau menyangkal aku di depan manusia, aku pun menyangkal engkau di hadapan Allahku di sorga. Sebaliknya, kalau engkau mengakui aku, maka aku pun akan mengakui engkau. Baik Bapak Ibu Saudara, penyangkalan dalam konsep ini bisa berarti beberapa hal. Pertama, kita bisa menyangkal Tuhan dengan perkataan kita. Tetapi mungkin itu tidak kita lakukan. Tapi bisa juga kita bisa kerjakan. Misal, pernah nggak khususnya anak-anak kami para sekolah, anak siswa, pernah nggak kalian malu mengakui bahwa kalian sebagai pengikut Kristus? Ataukah kita bangga berkata, kau agama apa? Agama Kristen. Kau gerejamu apa? Itu salah satu juga butuh dari segi pengakuan. Soalnya saya kan agak baik dikit, dulu, gitu ya. Kalau baik dikit itu berarti nakalnya banyak. Makanya tadi aku cerita sama yang dulu menonton pesawat yang tadi itu, rupanya kami satu alma mater dari SMP 3 karena agak baik aku sedikit, dipindahkanlah aku dari SMP Siantar ke 3 maka aku tamat dari 3 Saya mengatakan satu hal. Dulu saya senang kepada seorang perempuan, tetapi bukan pengikut Kristus, bukan Kristen. Maka ketika dia bilang, Bang, aku tahu kan aku Muslim. Saya bilang, cinta tidak mengenal agama. Dan kau jangan bicara agama, dan kita sekarang hanya bicara tentang cinta. Dan baik aku dikit kan? Bapak Ibu Saudara, mungkin kita tidak berkata dalam artian aku tidak percaya kepada Yesus. Mungkin tidak keluar dari mulut kita. Tapi mungkin engkau bisa malu mengakui imanmu, malu mengakui statusmu. Bahkan engkau tidak berani konsisten di dalam kebenaran dan tidak berani berdiri teguh di dalam kebenaran sebagai bukti pengakuan dan kepengikutanmu sebagai murid Kristus. Yang kedua, penyangkalan bukan selamanya dengan kata-kata, tapi penyangkalan bisa dengan perbuatan dan tindakan. Apa maksudnya? Ketika Bapak Ibu dan saya tidak melakukan sebuah hidup yang berintegritas di dalam profesi, di dalam keluarga, kehidupan sehari-hari, bukankah itu bagian daripada sebuah penyangkalan kepada Kristus? Jadi penyangkalan kita mungkin kita berkata, aku tidak menyangkal, oke, mulut kita tidak menyangkal. Tapi perilaku hidup kita, cara hidup kita, etika kita, bisnis kita, kerjaan kita, jangan-jangan kita bagian daripada penyangkalan Kristus. Maka Yesus berkata kepada murid-muridnya, kalau kau mengakui aku di hadapan Allah, dan kau tidak malu mengakui aku pun bangga dan tidak malu mengakui engkau di hadapan Bapa. Pertanyaan refleksi bagi kita,
Bayangkan sekarang Yesus sedang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kira-kira Yesus malu nggak mengakui kita atau bangga berkata kepada Bapa, Bapa, inilah si tua GKPS Simalita, aku bangga dan senang kepadanya. Saudara demikian ya, amin. Jangan sampai berkata, Bapak aku pun bingung, ini si tua GKPS Simalita, perlawan saya ada dalam nasuman. Kalau kayak gitu kan gak enak kan? Gak enak. Maka penyangkalan bukan sebatas kalimat, statement apapun kata-kata, tapi penyangkalan bisa terjadi dari cara hidup kita yang tidak benar, dari cara hidup kita yang tidak kudus, dari cara hidup kita yang tidak berintegritas. Itu yang pertama. Yang kedua, perhatikan ayat 34. Dalam ayat 34 firman Tuhan berkata demikian, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Sepertinya kalimat ini sangat kontradiksi dengan beberapa ayat. Dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-6, Yesus disebut adalah Raja Damai. Dalam Lukas pasal yang kedua ayat 14 disebutkan bahwa Yesus ke dunia datang lahir, maka damai di bumi dan kemuliaan bagi Allah tempat Madinah. Dan di dalam Lukas pasal yang ke-12 ayat 47 juga dikatakan bahwa Kristus meninggalkan damai. Maka kita mungkin berkata, kenapa Yesus berkata, aku datang tidak membawa damai di bumi? Ini sepertinya kontradiksi, tapi bukan. Tapi yang dimaksudkan Tuhan Yesus di dalam ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-36 adalah satu hal, bahwa kedatangan Kristus ke dunia, dan ketika ada orang mengikut dia, maka terjadilah tidak damai lagi antara pengikut Kristus dengan orang yang anti Kristus, antara orang yang hidup dalam terang dengan orang yang hidup di dalam kegelapan, antara orang yang mau setia hidup suci dengan orang yang hidup di dalam kejahatan. Otomatis itu nggak pernah damai kan? Nggak pernah damai. Itu yang dikatakan di sini. Maka yang disampaikan Yesus adalah akan membawa ketidakdamaian. Aku membawa pedang di tengah-tengah keluarga, anak dengan ayahnya, menantu perempuan dengan mertuanya, anak perempuan dengan ibunya, dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa ini atau apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus? Yang dimaksudkan Yesus adalah kalau anaknya taat kepada Tuhan, tapi orang tuanya, ayahnya tidak taat kepada Tuhan, bentrokan. Atau ayahnya taat kepada Tuhan, anaknya baru bentrokan. Bentrokan. Atau katakanlah kalau dapat semua parlemen seperti Sirut dari Sinawi kan mantap kali lah kan. Tapi kan berapa banyak lah bisa dapat parlemen seperti Sirut ya kepada mertuanya si Naomi. Kadang-kadang antara mertua dengan parlemen, kadang-kadang antara singa dengan harimau. Yang mana semua harimau nggak tahu gitu kan. Dua-dua dengan mengaum dengan sasaknya yang tinggi. Gitu kan. Gitu, siap mau menerkam. Gitu ya. Tapi berdoalah supaya jemaat Bapak di GKPS Simalita ini dapat hebat, dapat parlemen, semua yang taat sama Tuhan ya. Ini penting. Makanya saya pribadi sangat senang 7 parlemen mama kami dan 3 helainya. Mamaku tidak pernah konflik dengan satu pun dari 7 parlemen. Kalau kayak gitu parlemen GKPS Simalita kan namanya. Makanya semua parlemennya gajah murmuringan dipasuk-pasuk Tuhan lah, udah menghormati yang ketepatan, cuma satunya udah semua dunia, lain semua Tuhan. Jadi kalau ngomong kita pas bahasa Tuhan. Nah gitu ya, gajah murmuringan dipasuk-pasuk Tuhan mau bla 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 bla. Ya, akhirnya aku bilang, memang seriusnya kalian bilang ini gajah murmuringan. Udah 93 loh inang ini saya.
Siapa yang mau merawat? Oh ini ya. Kan jadinya kayak basa-basi kan. Tadi malam kami bicara berpihak kepada tujuan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hal ini pasti sebuah konflik terjadi. Kalau menantu taat, mertua tidak taat, atau sebaliknya, pasti menimbulkan konflik. Maka kita akan membawa pedang. Maka ketika ada keluarga yang betul-betul ada katakan semua beriman kepada Tuhan, itulah keluarga yang miniatur surga. Ya, keluarga miniatur surga. Suami istri taat sama Tuhan, anak-anaknya taat sama Tuhan. Tiap pagi mereka nyanyi satu lagu rohani, baru baca firman Tuhan, doakan, baru setelah mereka kerja, baru malam doa lagi, baru tidur. Itu kan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Kalau bisa kita seperti itu, kan mantap kan? Suasana surgawi itu. Setelah itu oke, semua kerja tanpa disuruh mamanya, beres semua, sampai putar lagu rohani, baru semua kerja. Oke, baru kita sarapan, semua kerja, baru semua anak-anak cipika-cipiku dengan papa mamanya, baru papanya ngantar, dan semua anaknya ranking sekolah, baru dan ini memang anak nih Pak Mani, begitu ya. Tapi selamanya kayak gitu, enggak. Ada banyak konflik di tengah keluarga, dan itulah Yesus katakan, aku datang membawa pedang. Di mana ada orang yang taat, di mana orang yang tidak taat, pasti konflik. Ayah dengan anaknya, mertua dengan ibu mertua, anak perempuan dengan mamanya, pasti lahir konflik. Kalau dua-dua baik, aman. Kalau satu baik, satu beriman, satu tidak, pasti konflik. Apalagi kalau dua dan jahat, makin konflik. Gitu ya. Gitu. Jadi sampai bisa lah misalnya paromennya bilang, kapan meninggal mertua ini, ya kan? Kurela aku semua membayar adanya, aku siapkan 150 juta. Asal cepat berujung bulu si mertua itu kan dia, nggak mati juga, gitu kan? Mati stres lah dan gitu. Konflik pasti. Makanya katakan, aku tidak mau datang membawa damai, tapi aku dapat membawa pedang. Dan musuh setiap orang adalah orang-orang yang di rumahnya. Dengan catatan, jika orang yang ada di rumahnya adalah orang yang tidak taat kepada Tuhan, yang hidup di dalam dosa, pasti melahirkan konflik. Misalnya, ada suaminya taat sama Tuhan, tidak mau kompromi dengan dosa, tapi istrinya enggak, ya, sangat materialis. Hari-hari nuntut uang aja, nuntut uang aja, nuntut uang aja. Lihat ini, lihat ini, lihat ini. Sarjana apalah kau? Jabatanmu ada kayak gini. Masalah? Masalah? Stres. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari belajar supaya ayat 34 dan 36 tidak terjadi. Salah satu syarat utama adalah seluruh anggota keluarga, suami, istri, dan anak-anak, mari menjadi keluarga yang beribadah kepada Yahweh dan yang beriman sungguh-sungguh taat kepada Tuhan, sehingga tercipta keluarga miniatur surga. Saya mau katakan satu hal Bapak Ibu, jangan berpikir suasana surga nanti kita nikmati. Enggak, sempurnanya nanti ketika Yesus datang kedua kali. Tapi selama kita hidup di dunia ini, kalau kita betul-betul beriman kepada Tuhan, maka ada damai, ada sukacita, ada ketenangan, dan ada pengharapan, ada gairah di dalam hidup kita. Itu bagian daripada nilai kerajaan Allah surgawi sempurnanya ketika Kristus datang kedua kali. Maka jangan bilang kayak gini, biarlah aku menderita kali di bumi ini, asal aku nanti bahagia di surga. Rugi itu pun mesti tahu sudah, daripada sengsara di bumi menderita di akhirat. Itu lebih parah kan? Dan gitu. Tapi tolong kita juga relevan, yang benar adalah bahwa di dunia ini pun dengan ketaatanku dan ketaatan suamiku dan ketaatan istri dan anak-anak kami, bahwa kami menikmati damai berkat Allah, sukacita surgawi. Dan nanti sempurnanya ketika Kristus datang kedua kali. Coba, nggak enak
enak kan kalau misalnya rumah kita seperti perang Timur Tengah antara Israel dan Palestina yang tak pernah habis-habis. Mulai tahu waktu namanya berita dunia itu sampai sekarang kan tak pernah berhenti berita tentang Israel dan Palestina kan? Gitu. Bayangkan beberapa puluh tahun itu, ya. Bayangkan sampai sekarang. Tapi kan enak, ya. Sekaligus ini kaum muda kalau supaya kalau kita menghayal positif. Maksud saya seperti ini. Kan enak kalau seperti tadi saya katakan, berangkat kerja, bapak mama kerja, anak-anak sekolah, malam kumpul lagi karena cepat pulang kerja, ibu bapak-bapak dan istrinya di teras sambil minum kopi, makan goreng pisang sambil nyanyi rohani. Kan enak kan? Tetangga pun cemburu kan? Enak. Baru saya itu udahlah nggak enak makan sekali. Oke, kita jalan. Mari ke Ridho cari makanan. Enak. Tapi coba bayangkan, tidak pagi, tidak siang, tidak malam, itu terus tengkar terus. Itu kan kita nyerah kalau rumah kita itu kan. Makanya malas anak-anak. Semalam kami pembinaan anak remaja di KPS Marindal. Ya, kita buat kuis. Maka ada juga satu sisi senang sekali pulang, kepingin pulang ketemu bapak dan mamanya. Tapi ada juga anak yang tidak semua senang, cepat ingin pulang ketemu bapak dan mama. Kita orang tua kalau evaluasi dan evaluasi, kalau sempat ada anak kita tidak kepingin pulang ke rumah untuk ketemu jumpa bapak mamanya, berarti yang salah dalam diri kita. Jangan juga salahkan anak. Kita yang harus sudah bertobat mengevaluasi diri. Itu ayat 34 sampai 36. Maka dikatakan musuh orang adalah orang-orang seisi rumahnya. Jika ada dia beriman tapi yang lain tidak beriman, pasti akan konflik di antara mereka. 37. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada aku, ya tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada aku, ya tidak layak bagiku. Ini skala prioritas. Artinya apa? Yesus tidak mau di nomor 2, apalagi nomor 3. Tapi harus diposisikan sebagai yang pertama dan utama. Masih ingat lagu mungkin ya? Tidak tahu ada Bapak Ibu yang ingat lagu ini. Yesus yang terindah buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang terindah buat jiwaku, ku cinta selamanya. Bisa termanis, bisa termahal, bisa terindah. Oke? Baik. Dalam realita hidup kita lebih taat sama suami atau kepada Tuhan? Gak usah kau pergi pertemuan lain. Atau kita taat kepada suami sebagai pancaran ketaatan kepada Tuhan. Itu bagus. Jadi ketundukan ketaatan istri kepada suami karena ketaatan kepada Tuhan itu baik, itu benar dan memang harus demikian. Dan kasih seorang suami kepada istrinya karena dia tunduk dan hormat dan sayang kepada Tuhan memang harusnya demikian. Tetapi adakah bahwa ketika dalam menjalani hidup taat, hidup setia, suamimu atau istrimu mendorongmu untuk setia atau merongrong imanmu? Padahal Kejadian pasal yang kedua ayat 18, aku menjadikan penolong yang sepadan bagimu. Ataukah pasanganmu bukan penolong yang sepadan, tapi dia penolong yang sepadan, yang dengan dia kau hancur? Cuma istilah si malumun karena habahenun mak masopak kami sudah lain. Ya kan ditaruh malah nih dari gitu ya. Dari itu, coba pandang yang ada istrinya di sini, atau ada suaminya di sini. Bayangkan istrimu, suamimu ada di depan. Kira-kira yang muncul di benakmu apa? Nah, apa ya ini? Masopat.
Atau Tuhan, aku bangga dan bersyukur kepadamu betapa bangga senangnya aku memberikan ini jadi istriku. Harus itu ya. Latih ya, latih ya. Latih. Latih itu terus dilatih. Katakan itu dalam hatimu terus. Tuhan, dulu memang istriku ini bla 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 bla. Terserah. Tapi aku bangga dan bersyukur. Inilah pemberianmu yang terbaik. Mari bapak-bapak latih. Bagi pemohon tinggal sini. Kalau nanti tinggal sini parlahoni, jadi tinggal semakia jauh. Kan ada kan? Kan ada ini kan? Dulu istilah ini nama kosong. Bukan titik pembuat cinta, tapi cinta pembuat titik. Betul kan? Bukan cantik maka cinta, tapi karena cinta maka cantik. Ya, karena udah cinta titik objektif kan? Cinta dan objektif kan? Makanya bukan cantik maka cinta, tapi karena cinta maka cantik. Jadi bukan luar makin inner beauty, bukan bisa inner beauty, lah kita glowing gitu ya. Kau glowing ini rada bagus kebejangan. Kalau ini kalau sempat inner beauty, maka kalaupun misalnya wajahnya mulai keriput, tapi ketika ada inner beauty muncul tetap senyum segar, malas untuk dibawa pulang. Jemaah yang dikasih oleh Tuhan di sini dikatakan, jikalau ada orang lebih mengasihi bapaknya, mengasihi ibunya, lebih mengasihi saudara laki-laki, saudara perempuannya, lebih daripada aku, tidak layak begitu, tidak layak menjadi murid. Mari belajar menempatkan Kristus lebih daripada siapapun dan lebih daripada apapun. Dan ini butuh komitmen Bapak Ibu. Kita menjadi murid Kristus di dunia nyata, prinsip komitmen seperti ini sangat dituntut. Kalau tidak, tak ada satupun kekristenan yang lahir secara benar. Maka kekristenan kita adalah kekristenan simbolis, simbol. Ada salib, ada perjamuan kudus, atau lukisan perjamuan kudus, ada lukisan Tuhan Yesus di rumah kita. Tapi rumah itu enggak damai dan penuh persoalan, pertengkaran. Itu namanya kan Kristen simbolis. Pakai kalung salib lagi, kan gitu ya. Tetapi pakai kalung salib, tapi kalimatnya tidak membangun. Itu kan namanya Kristen simbolis. Kalau dibuang M-nya jadi apa? Ya. Jadi kita berharap tidak ada orang Kristen simbolis ya. Maka dikatakan di sini, mari tempatkan Kristus lebih dari apapun, lebih daripada siapapun. Dan inilah syarat pemulihan. Syarat pemulihan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, bahwa Yesus tidak membutuhkan fans, tapi Yesus membutuhkan pengikut yang setia. Orang Kristen banyak menjadi fans. Saya kemarin nonton sebuah pertandingan badminton yang juara tunggal putrinya adalah orang Korea. Bapak Ibu tahu yang saya mau sampaikan ini. Begitu dia juara dia teriak, baru dia buka ban kepalanya itu, dan itu kan udah bau, udah penuh keringat. Dicampakkannya ke penonton, banyak penonton yang mengambil. Wahan menggorape terjadi lalu melukut kita kan juara selalu. Mereka fans kan, mau nggak mereka mengikuti pola hidup pemukul juara itu? Mau nggak mereka membayar hidup, berkorban dan mati untuk dia? Nggak akan ada. Itulah sebabnya Yesus tidak membutuhkan fans, tapi Yesus membutuhkan pengikut atau murid yang setia, yang komit kepadanya. Kalau fans itu banyak, tapi Yesus membutuhkan berapa banyak orang mau setia membayar harga. Maka Yesus berkata, hai engkau para rasul, jika engkau mengasihi papamu, mamamu, adikmu, kakakmu, abangmu lebih daripada aku, engkau tidak layak bagiku. Pertanyaan saya, adakah keluarga kita, anggota keluarga kita justru penghambat bagi kita untuk taat dan setia kepada Tuhan?
Saya harap tidak terjadi. Tetapi mari semua komponen keluarga kita, suami, istri, dan anak-anak, menantu, mertua adalah bagian daripada komunitas yang saling mendorong, saling menguatkan untuk bisa menjadi pengikut Kristus yang setia. Dan Yesus berkata, tolong aku tidak boleh nomor 2, nomor 3, harus nomor 1. Di situ Bapak Ibu. Ya, ini perlu kita sadari. Soalnya banyak sekali sekarang ini mengaku diri Kristen, tapi nggak ada bedanya sedikit pun cara hidup. Orang buat dosa sama juga dengan kita. Orang nipu, kita nipu juga. Orang bohong, kita bohong juga. Orang berzina, kita berzina juga. Orang mencuri, kita mencuri juga. Soalnya kalau kayak gitu, kekristenan apa yang mau kita bangun, Bapak Ibu? Maka dikatakan di sini bahwa Kristus lebih daripada apapun dan lebih daripada siapa. Ayat 3. Barang siapa tidak mengikut salibnya dan mengikut aku, yang tidak layak baginya. Kata memikul salib bagi orang di Galilea pada saat itu adalah wajib. Kenapa wajib? Sekitar 200 tahun sebelum Masehi, Jenderal Varus, penguasa Romawi pada saat itu, menumpas pemberontakan Yudas dari Galilea. Di waktu itu Yudas Galilea memberontak kepada penguasa kekaisaran Romawi, mau merdeka, mengusir penguasa Romawi. Akhirnya Jenderal Varus dengan senjata dan pasukan yang kuat langsung menumpas mereka. Dan Bapak Ibu tahu akibatnya, ketika Yudas dari Galilea ditumpas dan pasukannya, Romawi kembali menaklukkan. Maka pada saat itu disalibkanlah 2.000 orang Galilea. Jadi semua pasukan yang memberontak itu ditangkap, ada 2.000 dan 2.000 disalibkan. Semua mereka memikul salib masing-masing, jadi nggak disuruh orang lain. Dan memang itu pola penghukuman. Makanya waktu Yesus pun mau disalibkan, dia bawa salibnya kan. Jadi memang itu polanya. Jadi dalam hukuman Romawi pada saat itu, siapa yang mau disalibkan, dia membawa salibnya sendiri. Baru setelah itu digalinya dulu tanah sebentuk tempat salib itu. Setelah itu baru dipakukan. Bayangkan 2.000 di kota Galilea, daerah Galilea itu kan masih kecil pada zaman itu. 2.000 bergantungan di situ, bergantungan. Itulah sebabnya dikatakan bahwa terkutuklah orang yang mati di kayu salib, Ulangan 21 ayat yang ke-23, yang diikuti oleh Paulus dalam Galatia pasal 3 ayat yang ke-13, bahwa kematian di kayu salib adalah kematian terkutuk, memalukan dan hina. 2.000 oleh Paulus. Maka kata itulah yang dipakai Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Hai engkau yang mau jadi muridku, engkau harus memikul salibmu dan mengikut aku. Itulah juga yang dikutip di dalam Markus pasal yang ke-8 ayat yang ke-34. Markus 8 ayat 34, kitab suci berkata, barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, dipandang diri dan memikul salib lalu mengikut aku. Menjadi murid Kristus, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukan hal yang gampang. Salah satu adalah keberanian dan kerelaan menderita demi Kristus, demi ketaatan, demi hidup suci, demi kebenaran. Kita bisa kehilangan jabatan, kita bisa kehilangan harta, kita bisa kehilangan kesempatan, kita bisa kehilangan posisi, kita bisa kehilangan hak. Tetapi adakah kita rela memikul salib taat demi kesetiaan kepada Kristus? Bapak Ibu tahu kenapa salib jadi lambang gereja? Ada 2. Satu, salib simbol kematian dan penderitaan, tapi simbol kesetiaan daripada Kristus. Tetapi salib juga adalah simbol daripada pengikut Kristus yang setia, rela mati demi ketaatannya kepada Kristus. Itulah sebabnya gereja dibuat salib. 2. Satu, lambang daripada ketaatan, penderitaan, kesetiaan Kristus kepada Allah demi misi itu menyelamatkan engkau dan saya.
Tapi yang kedua adalah simbol penderitaan, kesetiaan bahkan sampai kematian bagi warga gereja umat Tuhan yang mau setia mengikut Tuhan. Makanya jangan pakai kalung salib tapi aneh-aneh hidupnya. Ya, gak gampang. Gitu. Mobil kita pakai salib, tapi lampu merah diterus. Iya kan? Di rumah kita ada salib, tapi bertengkar terus. Gimana? Nggak relevan kan? Tapi jangan langsung pulang dari sini buang ya. Bahaya yang ini. Kalau salib, kalau siang Tuhan bijon. Sendong artinya bapak bertobat kau ulang ke bagoton buang, gitu kan? Karena tetap suaminya bagoton. Ngerti silang bijon. Bagoton adalah koparleng adalah kodim. Tiba kemudian lewat marleng adalah kodim. Dia bilang dari obat tu habis betul marleng ini orang. Sampai cerita bayang. Waktu itu pun marleng dan bagoton. Di mana lagi orang mengatakan? Ya kata sembalikan langsung ya. Amin ya. Soalnya pengalamanku maupun dari seksi bapak sangda pemsedia air langsung beralih nomor lain. Kalau ini langsung kebaktian pertama langsung aku KKR Tuhan. Maka begini udah ada lagi satu meneng padahal udah dibawakan. Obat. Ya harus sinkron lah, lurus ya. Lurus saja sama dia raja berjawab kita. Nang dari gelegan. Makanya dia masih ingat, gak mau aku bilangnya siapa. Ada orang bilang, terima kasih Boto. Ulang merleng terpesan dari cerita Bapak Nani. Kan gitu kan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tolong dalam hati. Mari rela pikul salib, rela menderita demi iman, rela menderita demi ketaatan, rela menderita demi kesucian. Kalau dia seperti ini, maka kekristenan kita adalah kekristenan palsu. Kekristenan kita tidak punya warna, kekristenan kita tidak punya dampak. Padahal kita berkata, Alkitab berkata bahwa kita garam dan terang dunia, dan mungkin jadi garam dan mungkin jadi terang dunia. Jikalau tidak ada orang yang rela menderita demi ketaatan, demi suci dan demi kebenaran firman Allah. Sebenarnya dari kami anak kami yang siswa, tolong berani komentar dan belajar setia. Setia perkara kecil, setia perkara besar, dan tidak tunggu nanti. Mulai sekarang. Itu sebabnya saya selalu katakan kepada mahasiswa, kalau ujian pun kau tidak bisa jujur, ujian pun kau nyontek, lulus pun kau nyogok, kau jadi koruptor yang besar. Maka kepada mahasiswa yang kami punya, selalu saya katakan, tidak boleh. Baru dicek sama pemimpin, para pemimpin PH. Ujian semester kemarin, di antara kalian 5 dan satu angkatan mimpi 5 orang. Ada nggak yang mengaku? Ada kalian mengaku? Iya kak, iya bang. Aku jatuh satu kemarin, yang lain aku. Oke, semester depan tak boleh lagi ya. Baru ujian lagi semester itu. Semua berkata, puji Tuhan. Ya, tidak menang. Jujur, ini penting. Tapi anak-anak sekarang kan agak bijak. Jadi guru usia muda, guru parna kan susah lagi kan memang agak bijak-bijak dulu. Kadang-kadang susah membedakan mana bijak mana jadi. Susah lagi, kalau guru mereka orang gitu kan. Jadi sampai kelas 10 Maya SD atau berapa matematika guru? Dia bilang 80. Kenapa 80? Kan papa dia nggak boleh bilang. Oh gitu, mantap. 80 nggak boleh nyontek, tapi semester depan nggak nyontek. Jangan 80 ya dulu. Kalau 80 kau itu nilai bapak tertinggi, gitu. Kau kan nggak pintar, makanya kalau nilai bapak tertinggi itu 80, gitu kan? Itu dia mah mengerjain gitu kan, aku tak. Kan tinggi kan, ya. Maka saya bilang, oke, kan papa nggak boleh nyontek dalam hati itu juga. Tetapi meski papa katakan demikian, kau kerja lagi dulu ya, maju lagi dulu ya, nanti papa akan kasih.
naik dan naik dan naik. Memang anak-anak kalian siswa kalian tidak nyontek, tapi kalau mampunya nilai tidak nyontek kan susah. Maka ada mahasiswa juga bilang sama aku, tadi bukan orang yang punya nilai ayah. Waktu saya khotbah umum, maka mereka bilang, bang, nyontek aja ke masjid. Saya makanya kalau belajar kemudian lakukan serius buat belajar kalian. Mahasiswa yang kita punya yang ikut di lingkaran pertama kita yang tidak ada kelompok PA memang itu tidak ada yang merokok, tidak ada alkohol, tidak ada yang judi dan pacaran yang bagus-bagus dan mereka jujur dalam studi. Itu komitmen, itu ditegaskan, diajarin. Jadi itu sampai tamat. Kalau tidak jujur waktu mahasiswa, engkau akan menjadi koruptor. Ketika engkau akan punya biasa kamu itu, nanti kerja menjadi penipu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari rela mengikut saya, menyangkal urusan kita di kantor lurah, kantor polisi mungkin tidak selesai satu jam, mungkin satu jam. Tidak apa-apa, daripada kau harus menyogok minum. Kalau kau ditangkap polisi karena melawan arus atau tidak ada, kadang-kadang kan tertutup pohonnya, belok tidak ada. Banyak pohon-pohon di sini, jadi tidak kelihatan. Belok kita ternyata di sini kota polisi. Maka kita bilang, Pak maaf, aku tidak lihat dan aku tidak tahu bahwa ini forbidden. Oh iya, salah Pak, ya salah aku minta maaf. Iya, kalau salah, ya betul. Aku salah minta maaf. Dan ya, tidak kita, karena aku maka aku minta maaf. Ini pengalaman aku, bukan pengalaman orang ini. Pengalamanku, sudah, dia motor. Oke, baik. Saya mau pergi, tolong saya minta maaf, Bapak tidak mau. Oke, tolong buat ini. Bapak pengen tahu, Bapak bilang malam ini. Saya bilang, minta dia naik ke situ. Naik nadanya kan, jadi itu rendah, itu sedang, lebih. Saya minta maaf, Anda tidak mau. Saya mengaku salah karena memang tidak terlihat. Sekarang tolong tidak. Akhirnya terpaksa ditilang. Tapi aku lebih sejahtera, aku ditilang daripada kasih 20.000. Oke, mari kita membayar. Oke, mencapai pokok 33 bulan dibohongi timbang ya. 1 kilo kan 10 orang. Kalau kayak gitu kapan kan itu dikasih Tuhan ya, yakin diberkati Tuhan. Kalau modalnya 10.000 jangan bilang modalnya 15.000, cuma 1.000-nya sama aku. Kalau tadi modalnya 10.000, jujur Bang. Kalau dia mau beli, kalau enggak, Tuhan akan menggerakkan orang untuk membeli gara-gara kita. Oke, mari mau belajar untuk itu. Yang terakhir, 39. Mari kita baca bersama dua-dua ayat. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Ada dua pemahaman teologis dalam bagian ini. Yang pertama adalah kalau engkau berjuang membela mempertahankan nyawamu, akhirnya kau menyangkal iman yang tidak taat kepadamu. Sebenarnya kau belum sungguh-sungguh beriman kepada Kristus. Padahal perhatikan ayat 8 sampai ayat 31. Aku memelihara dan menjaga hidupmu. Engkau yang berharga ada yang berpikir dan bunuh tidak satu pun jatuh ke tanah, walaupun ada cuma 2 perak. Maka ini bukan satu yang tapi ternyata engkau lebih mempertahankan nyawamu daripada taat kepada engkau akan kehilangan nyawamu. Memang kau selamat dalam dunia ini, aman hidup di dunia ini, tapi kau mati masuk neraka. Silakan itu kata Tuhan. Yang kedua, memang satu hak kata Tuhan. Bisa engkau akan berjuang mempertahankan nyawamu. Tapi ingat, ketika kau mempertahankan nyawamu,
Engkau kehilangan nyawa dalam artian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, semua catatan sejarah gereja, rasul-rasul yang 12 semuanya mati martir. Bahkan Petrus memilih untuk disalibkan ketika dia harus disalibkan, tapi dia memilih disalibkan dengan kepala ke bawah. Oleh karena dia bilang tidak boleh kamu sama yang disalibkan dengan Yesus dengan kepala ke atas. Pertanyaan saya Bapak Ibu Saudara, bukankah rasul-rasul semua kehilangan nyawanya? Tapi pertanyaan saya, siapa yang bisa melupakan 12 rasul itu sepanjang kekristenan ada di dunia ini? Tidak ada. Itu dikatakan engkau tidak kehilangan nyawa. Polikarpus, muridnya Rasul Yohanes, bukan Yohanes Pembaptis. Maka disitulah dia menyangkali imannya supaya menyangkal Yesus bukan Tuhan. Ini Polikarpus. Dan akhirnya dibuatlah kayu untuk pembakaran dan itu dibentukkan batu. Dan akhirnya para pasukan memberikan kesempatan terakhir bagi Polikarpus. Ini kesempatan terakhir bagi itu kalau kau tetap tidak menyangkal Yesus Tuhan, maka api yang menyala itu adalah tempat pembakaran. Maka dia dengan tenang berkata kepada prajurit dan kepalanya, 86 tahun lebih usia sekarang, dan Tuhan Yesus tidak pernah tidak baik kepadaku. Dan dia bahkan mau mati sebagai salib untukku dan dia selalu setia kepadaku. Bagaimana mungkin aku bisa menyangkalnya? Jadi tetap menuliskan ya. Kalau kita dibuktikan, gampang. Polikarpus berkata, engkau tidak perlu memikirkan. Dan akhirnya Polikarpus melangkah ke tempat pembakaran. Dan akhirnya dia mati, terbakar, mati. Bukankah rasul-rasul mati-mati? Bukankah Munson dan Lima darahnya tertuah di tanah Barat? Tapi selama kekristenan ada di tanah Barat, tidak ada satupun orang tidak akan mengingat karya pengorbanan daripada Munson dan Lima. Bukankah Agustus meninggalkan dermawan Stefanus Malu? Ya kehilangan semuanya, dia tinggalkan kemapanan, dia tinggalkan kenikmatan, dia tinggalkan kekayaan di Eropa. Dan disimak menutupi yang ada jadinya, jangan ada jadinya, ancaman yang ada. Kampung mana yang selalu menjadi zaman itu? Dia harus mulai haram binatang buas. Tetapi siapakah pemilik KPS yang bisa melupakan karya Tuhan melalui Agustus? Bapak Ibu Saudara, mungkin engkau bisa lepas nyaman hidupmu, nikmat hidupmu, banyak depositomu, dan nikmat bisa kau kemana-mana. Kesian mungkin 3 kali setahun kau keluar negeri, engkau bisa begini, dan makan apapun engkau bisa. Tetapi pertanyaan saya, siapakah mengingat setelah kau mati? Jangan-jangan tidak ada, hanya anakmu. Itu bukan ada Tuhan, kau punya siaran dengan itu yang dikatakan yang kedua pada bagian ini. Maka karena siapa yang mati dengan yang lain lebih mati, dia akan mendapatkan nyawanya dan tidak akan kehilangan nyawanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, paling penting dari Kristus yang berkata besar, berkata luar biasa, maka mereka membayar harta setia. Dan ini saya katakan kegagalan gereja, kegagalan pendeta, kegagalan kota seperti sekarang. Banyak rohani, tetapi hidup menjadi teladan rohani sangat kurang. Sulit orang menemukan figur yang setia sekarang ini. Sulit orang melihat orang yang bisa menjadi teladan dalam iman, teladan dalam kesetiaan. Karena yang dulu dalam jabatan rohanian dan para kota seperti kami itu, hidupnya tidak benar. Maka kita juga harus dengan jabatan. Makanya menyedihkan sebenarnya kalau gereja pemilihan pimpinan seluruh harus pakai tim sukses. Ini caranya. Cara benar adalah hasil dua. Di mana kekristenan tanpa hidup? Makanya banyak orang tidak berani taat karena dilihatnya nggak ada yang setia, yang nggak
hari ini, mari mulai dari dirimu dan dari diriku. Minimal bagi anak-anak kita, mereka akan bangga. Puji Tuhan, mamaku taat kali sama Tuhan. Puji Tuhan, bapakku baik kali taat kali sama Tuhan. Sehingga engkau menjadi figur yang dikagumi oleh bapak, oleh anak-anak kita masing-masing. Anakku dua-dua tidak ada satupun yang mau jadi bapak, tapi orientasinya dulu kurang baik. Papa capek sana sini berkata uangnya datang. Lebih enak mama datang ada pasien dulu ya. Bukan aku masih TK dan desa. Dan memang saya bilang, oke, Papa kalau memang kalian dipanggil Tuhan untuk berkorban untuk lain seperti Papa silakan. Tapi syaratnya pertama, wajib tamat S1. Wajib tamat S1. Baru ada sekolah teologi. Papa seperti itu sebetulnya. Tapi sampai sekarang belum ada juga menyerahkan diri, ya. Tapi terserah bagaimana Tuhan. Tapi mereka bangga dengan papanya, bangga dengan mamanya, karena mereka melihat papa mamanya hidup berintegritas, tegas dan tidak mempunyai dosa. Mereka memberikan teladan seperti itu. Maka mereka berani untuk setia. Makanya ketika anak saya harus testing dapat SIM 7 kali, maka saya bilang, oke, papa mana? Papa melatih. Saya katakan, papa mau kalian pengikut Kristus yang setia. Tidak iman gampang dan tidak mental gampang. Mari belajar komit setia kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari berani sampai ikut saya, dan mari jangan terlalu mempertahankan nyawa kita dan tidak rela menderita menjadi murid Kristus. Zaman sekarang ini bukan zamannya menjadi pengikut Kristus yang setia. Bapak Ibu, kalimat saya akhiri khotbah hari ini dengan mengutip daripada seorang yang setia martir, Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer dia berkata, cross is the banner of a disciple of Christ. Dia bilang salib adalah panji dari seorang murid Kristus yang setia. Maka dia bilang, kalau ada orang Kristen tidak berani menurut salib, maka tidak akan lahir orang Kristen yang setia. Hari ini mari berjuang menjadi orang Kristen yang setia. Amin. Mari berjuang. Tuhan, kuatkanlah kami menjalani proses pemulihan sebagai pengikut-Mu di tengah-tengah dunia yang penuh dosa, ketidakbenaran, kemunafikan dan kejahatan ini. Tetapi justru Tuhan memanggil kami untuk berbeda dengan dunia. Karena itu tolong kami Tuhan mengasihi Engkau lebih daripada siapapun, menempatkan Engkau kami lebih daripada siapapun, dan tolong kami untuk berani menyapa diri mengikut salib, dan tolong kami Tuhan untuk tidak mempertahankan nyawa, kenyamanan, kemapanan kami, tapi demi kepengikutan kami, cinta kami kepada Tuhan. Tolong kami untuk rela membayar harga, setia mengikut Engkau sampai mati. Biar Roh menolong kami dan Roh memampukan kami menjadi pengikut Kristus yang setia di dunia nyata, di dunia yang bersahabat ini dengan kebenaran, bahkan dunia membenci kebenaran ini. Kami harus hidup dalam kebenaran dan kesucian. Demi Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.